Kata pengarang kitab Al-Hikam Al-Athaiyah itu Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudahan kita diberikan manfaat ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikmatus Saminatu, hikmah yang ke-8. Idza fatahalaka wijhatan min ta'arufi wa tubali maha an qala amaluka. Fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu yata'arafa ilaika. Alam ta'lam ana ta'arufa huwa mawruduhu alaika. Wal amalu anta madiha ilaihi wa aina ma tahdihi ilaihi mimma huwa mawruduhu alaika. Idza fataha laka wijhatan min ta'aruf, apabila Allah membukakan kepada engkau satu pintu daripada ma'rifah kepada Allah, fala tubali maha, maka tidak peduli ma'aha, fala tubali, maka tidak peduli atau tidak heran ma'aha bersama wijhah min ta'aruf an qala amaluka, bahwa sedikit amal engkau. Tidak heran bersama wijhah itu bahwa amalmu sedikit. Fa'inahu, makanya Allah mafataha, Allah tidak akan membukakan akan wijhah, akan marifat, satu pintu marifat laka kepada engkau, illa, kecuali wahwa, itu Allah, yuridi, Allah menghendaki, ayat ta'arafa, Allah bahwa memperkenalkan dirinya ilaika kepada engkau. Alam ta'lam, apakah engkau tidak mengetahui? Anak ta'arufa, sesungguhnya ma'rifat, pengenalan engkau terhadap Allah, huwa itu Allah, maruduhu, itu Allah yang mendatangkan, huwa akan ma'rifat alaika atas engkau. Wal amalu anta, sedangkan amal engkau, madiha ilaihi, engkau hadiahkan akan engkau ilahi kepada Allah. Wa aina ma tadihi ilaihi, dan bagaimana sesuatu yang kau hadiahkan, huwa sesuatu ilahi kepada Allah, mimma dibandingkan dengan sesuatu huwa itu Allah mauruh, Allah mendatangkan huwa akan sesuatu alaika atas engkau. Nah, ini hikmah yang ke-8 tentang bagaimana Allah memberikan pintu marifat kepada kita atau membukakan pintu marifat kepada kita. Bisa dengan dua jalan, ya, dengan dua jalan. Yaitu Allah yang memperkenalkan kepada kita sehingga kita bisa marifat walaupun amal kita sedikit. Atau kita beramal dengan amal-amal untuk menuju kepada marifat. Lalu kalau dibandingkan dengan sesuatu yang kita berikan kepada Allah, dengan Allah yang diberikan kepada kita tentu jauh lebih tidak berharga daripada berbagi Allah kepada kita. Nah, ini tentang marifat, ya. Bahwa ada orang-orang yang ingin mencapai marifat itu dengan usaha sendiri, dengan belajar, merenung, beramal, kemudian zikir dan sebagainya, sehingga bisa mencari marifat. Ada memang Allah berikan langsung kepada seorang dengan kehendak Allah, sehingga orang itu langsung bisa marifat. Nah, para ulama membagi marifat itu ada dua. Ada marifat amah, marifat yang umum, dan marifat khosoh, marifat yang khusus. Nah, kalau marifat yang umum itu dinamai juga dengan marifat ilmiah. Mereka orang-orang yang marifat amah ini mencapai marifatnya itu atau marifat secara umum itu dengan cara belajar, tafakur atau istidlal, mencari dalil. Nah, kita inilah, ya, kita yang belajar ilmu syariat, ya. Kita belajar ilmu tauhid, belajar ilmu fikih, belajar ilmu tasawuf.
itu adalah ma'rifat umum secara ilmu. Nah, biasanya kita memperoleh ma'rifat ini yang bisa diidrok ya oleh akal kita. Makanya juga dinamakan dengan ma'rifat ilmiah, ilmuwan. Ya, dengan belajar, dengan tafakur dan baca dalil. Ini yang dinamakan dengan ada Allah awaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama adalah ma'rifat pada Allah. Jadi itu ma'rifat yang berdasarkan ilmiah atau ma'rifat amah umum. Di dalam buku Anak Muslim, Muhammad Abdul mengatakan bahwa kalau ilmu ini harus dipelajari, nggak bisa ma'rifat amah ini tidak dipelajari, harus dipelajari ini. Harus ditalum dengan dipelajari. Karena menyangkut terhadap ilmu dasar ya. Ilmu dasar untuk kita bisa melanjut kepada ma'rifat selanjutnya. Yang kedua adalah ma'rifat khassah. Ma'rifat tertentu khusus. Dinamai juga dengan ma'rifat dzauqiyah. Dzauqiyah itu ma'rifat yang dirasakan. Dirasakan oleh seseorang. Bagaimana misalnya seseorang itu merasakan bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang bisa, tidak ada pekerjaan atau perbuatan kecuali hanya Allah saja yang berbuat. Itu dia bisa merasakan. Nah, dzauq terasa oleh seseorang, yaitu ma'rifat khassah. Atau seseorang bisa memahami atau merasakan bagaimana sifat qaharnya Allah, ya. Sifat ilmunya Allah, kudrahnya Allah dan sebagainya, itu dirasakan oleh seseorang, yaitu ma'rifat khassah. Ini tentu orang-orang yang memang sudah wali ini. Kita bisa menerangkan detil karena itu kita bisa merasakan. Itu orang-orang yang sudah merasakan baru bisa jelas. Paling kita bisa menjelaskan dari penuturan para ulama gitu. Nah, ini ma'rifat khassah atau dzauqiyah. Ma'rifat yang bisa dirasakan. Bagaimana misalnya seorang memahami bahwa semua perbuatan itu perbuatan Allah. Baik yang sekarang, yang telah lalu, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Nah, kalau orang sudah merasakan itu bahwa semua perbuatan-perbuatan Allah, maka bagi dia itu tenang saja. Tidak merasa tidak merasa gentar atau tidak merasa galau gitu ya. Karena yakin semua yang terjadi itu adalah karena perbuatan Allah. Maka tenang dia. Gitu. Baik yang dia rasakan sebelumnya, bagaimana dulu mengalami, ya. Lalu yang sedang dilakukan dan yang akan dilakukan. Nah, bagi orang-orang yang sudah ma'rifat khassah ini, dzauqiyah, ya, bisa merasakan bahwa perbuatan Allah itu semuanya perbuatan Allah, gitu ya. Maka dia tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, tidak ada sedih. Makanya Allah dalam Al-Quran, inna awliyallahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Allah itu tidak merasa takut dan tidak merasa sedih. Pasti bahagia kalau orang sudah begini. Karena sumbernya bahagia itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Maka pasti bahagia. Nah, itu tentang ma'rifat khassah. Nah, kemudian seseorang bisa seseorang bisa mencapai ya kepada ma'rifat itu bisa dengan dua jalan ya. Tadi ini ma'rifat ada dua macam tadi, yaitu ma'rifat amah dan ma'rifat khassah. Ya, amah itu adalah ilmiah dengan dipelajari, direnungkan dan mencari dalil. Khassah itu dirasakan. Ini Allah yang
memberikan rasa. Itu yang tadi, yang apa? Yang Allah membukakan satu pintu daripada pintu marifat. Allah sendiri yang memberikan langsung sehingga dia bisa merasakan. Itu marifat khosoh. Nah, dua-dua ini bisa dilakukan oleh seseorang atau bisa dicapai dengan dua jalan. Satu, thariqatu bil hidayah wal inabah. Jalan dengan jalan hidayah dan inabah. Yang kedua, thariqah bil istiba dan istisfa. Istifa. Yang hidayah itu dengan Allah memberikan hidayah kepada kita, dan inabah itu dengan kembali kepada Allah, ya. Artinya kita belajar mencapai hidayah, lalu diamalkan. Nah, ketika kita banyak dosa, kita bertobat. Nah, itu dilakukan oleh seseorang dengan amal-amal soleh. Maka mudah-mudahan dengan cara ini bisa nyampe kepada marifah. Itu ini pada umumnya ya, pada umumnya orang-orang secara umum gitu, hidayah dengan inabah, dengan melalui hidayah dan dengan melalui inabah. Yang kedua, istiba dan istifa. Istiba itu dengan dipilih oleh Allah. Biasanya orang-orang seperti itu yang ngarang kitab Asyifa itu Qadi Iyad ya. Nah, beliau dulu tuh perampok lalu oleh Allah ditarik sehingga beliau itu menjadi orang yang ulama dan ulama sufi juga. Dan lagi Ibrahim bin Adham, beliau itu adalah pembesar atau anak seorang raja ya di Khurasan. Lalu beliau suka berburu, Allah tarik, apakah untuk itu engkau ciptakan? Sadar akhirnya beliau semua hartanya itu disedekahkan, semua hamba sayanya dimerdekakan, dan beliau itu mencari atau berpetualang, mencari kebenaran tanpa bekal selama 12 tahun. Itu salah satu contoh orang-orang yang memang di istiba dan istifa, dipilih Allah. Padahal sebelumnya itu bergelut atau bergelut dengan kehidupan dunia. Ada yang bergelut maksiat, ada yang memang berglamor, hidupnya hura-hura, tapi Allah ditarik. Nah, seperti zaman sekarang banyak juga, seperti dulu ada artis ya, Rolis ya. Itu kan kehidupannya itu glamor, nyanyi rock, Allah tarik sampai jadi orang soleh. Nah, banyak kasus seperti itu. Nah, itu adalah dengan cara istiba dan istifa oleh Allah dipilih langsung. Nah, kemudian orang-orang yang Allah pilih tadi dengan istiba dan istifa pasti ada alasannya ya, yang hanya Allah yang tahu. Apa alasannya sehingga Allah tarik? Pasti ada kebaikan orang itu. Nah, para ulama memberikan hal-hal yang memang kemungkinan yang bisa menyebabkan orang itu Allah pilih ya. Satu, dengan ilmu. Mungkin orang itu berilmu atau pernah ngaji ya, atau pernah belajar atau kecil, lalu dalam kehidupan sudah dewasa itu bergaul dengan orang salah sehingga dia terjerumus kepada pergaulan yang salah. Nah, pada suatu saat orang itu akan ditarik Allah dengan ilmunya itu. Sadar dia. Atau ada juga dengan sahyun, pemurah, syakho, murah. Orang-orang pemurah biasanya Allah tarik nanti pada suatu saat. Ini ada juga contoh ya. Saya punya tetangga di kampung, memang itu broken home ya, anaknya itu broken home, tapi memang sifatnya itu pemurah orangnya itu, berehan. Gitu ya. Nah, dengan sifat berehan itu
Nah, dia salah gaul karena tali brokom itu salah gaul sehingga banyak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah gitu. Perzinahan, maksiat. Tapi orangnya itu orangnya pemurah orangnya itu. Kalau ada orang yang susah dia bantu. Pokoknya pemurah lah. Nah, saya perhatikan, saya amati dalam menjelang akhir kehidupannya itu, yaitu berbalik pikir gitu. Berpikir sampai menjadi penggerak di sebuah masjid untuk pengajian. Bahkan beliau itu menggerakkan orang untuk membiayai orang-orang yang pesantren. Tapi dia juga memang gemar kepada ibadah dari ilmu. Nah, Allah tarik itu orang seperti itu karena ada sifat pemurah. Yang kedua, yang kemungkinan orang itu Allah tarik ya kepada marifat pada Allah atau mendekat kepada Allah. Ya. Tadi satu ilmu, kedua tadi pemurah, ketiga adalah sifat adil, orang yang biasa adil dalam membuat keputusan, baik itu di lingkungan RT, RW, wakil, atau di lingkungan jabatan yang dia pegang. Orang itu adil. Tapi memang karena pergaulan yang memang salah, kan? Tapi memang sifat dia itu adil orangnya dalam memutuskan sesuatu. Nah, ini yang bisa menyebabkan orang ditarik oleh Allah menjadi orang yang baik. Kemudian juga orang yang biasa orang yang memang punya keturunan ya, orang tuanya itu orang tua soleh ya, orang-orang yang soleh atau siapa gitu kan. Nah, dalam pergaulan dia itu terbawa oleh lingkungan, tapi memang dia punya keturunan soleh. Nah, pada suatu saat Allah tarik pada kebaikan lagi, sehingga dia bisa Allah pilih menjadi orang-orang yang takwa Allah. Atau memang dia itu orang yang yang maksiat, tapi memang ke para ulama, ke orang itu dia senang bergaul. Bisa kita contoh lihat ya, kita dengar ya, biasanya di satu daerah ya yang ada pesantren, awal-awal membangun itu biasanya kan banyak yang merongrong. Biasanya ada preman di situ ya, yang menjagai pesantren gitu, atau menjadi bodyguardnya si kiai itu. Nah, ini orang-orang ini yang suatu saat akan al-tarik. Banyak kita dengar ya kisah-kisah para ulama ya di satu daerah yang ulama itu memulai pembangunan pesantren ya, atau berdakwah di suatu daerah yang orang sekitar itu mengganggu beliau gitu kan. Ada orang preman memang yang membantu gitu. Membantu kiai atau ulama itu. Nah, ini orang ini yang bisa ditarik oleh Allah nanti. Nah, itu hikmah tentang hikmah yang ke-8 ini. Jadi ada marifat itu bisa dengan marifat yang Allah tarik, Allah langsung yang memberikan marifat pada seorang, walaupun itu sedikit amalnya. Tapi karena Allah berkehendak gitu ya untuk memberikan marifat pada orang itu, maka gak heran walaupun sedikit amalnya. Ada juga orang-orang yang memang mencari dengan cara mujahadah untuk mencari derajat marifat. Nah, itu barangkali memang sekalian mangga yang lainnya dilengkapi. Maaf tidak banyak ininya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.